Hai teman-teman, kembali lagi di channel Elang Pam. Kali ini kita akan membahas tentang hewan kurban. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi dan edukasi buat kita semua. Apa itu kurban? Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah setiap tahunnya. Apa saja ya syarat untuk hewan kurban? Syarat untuk hewan kurban yaitu hewan kurban haruslah hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba, yang mana mereka punya usia minimal. Untuk unta minimal berusia 5 tahun, untuk sapi minimal berusia 2 tahun, sedangkan untuk kambing atau domba minimal berusia 1 tahun atau 6 bulan bagi yang sulit mendapatkannya. Syarat selanjutnya yaitu hewan kurban harus bebas dari cacat yang mengurangi nilai kurban, seperti mata buta, telinga terpotong, pincang, penyakit, dan kurus. Syarat hewan kurban selanjutnya yaitu tidak sedang hamil atau menyusui. Hewan yang sedang hamil atau menyusui tidak boleh dikurbankan ya. Syarat orang yang berkurban yaitu yang pertama, muslim. Orang yang berkurban harus beragama Islam atau muslim. Yang kedua, balik dan berakal. Orang yang berkurban harus telah balik atau cukup umur dan berakal. Yang ketiga, mampu. Orang yang berkurban harus mampu secara finansial, yaitu memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan kurban dan tidak membebani kebutuhan pokoknya. Lebih baik kurban sapi atau kambing ya? Ketika menunaikan ibadah kurban, umat Islam diperbolehkan untuk memilih dua pilihan, yakni berkurban secara individu atau secara berkelompok. Apabila ingin sendiri atau individu, maka dapat berkurban dengan seekor kambing atau domba. Sementara apabila berkelompok, dapat berkurban dengan seekor sapi, dengan jumlah 7 orang dalam setiap anggota kelompok. Syarat pelaksanaan kurban apa saja ya? Yang pertama yaitu niat. Berkurban harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membaca basmalah. Saat menyembelih atau memotong hewan kurban harus membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alat tajam. Alat untuk menyembelih harus tajam agar hewan tidak terlalu menderita. Yang kelima yaitu menyembelih di waktu yang tepat. Menyembelih hewan kurban harus dilakukan setelah sholat Idul Adha atau 3 hari setelahnya. Pembagian daging kurban harus dibagikan dengan proporsi yang adil dan bijaksana. Pembagian ini umumnya dilakukan dengan membagi daging menjadi 3 bagian. Sepertiga bagian untuk yang berkurban, dimaksudkan untuk dinikmati oleh keluarga. Sepertiganya lagi untuk saudara, tetangga, dan teman, bertujuan untuk membina hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Dan sepertiganya lagi yaitu untuk fakir miskin, bertujuan untuk kepedulian sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Next kita bikin video apa lagi ya? Jangan lupa komen di channel Elang Pam. Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.